Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan mempelajari modul ke-6, yaitu Rule Based System. Ini adalah video pertama, kita akan membahas apa itu Rule Based System dan mengapa penting untuk kita pelajari. Pembahasan modul Rule Based System kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah video ini tentang apa dan mengapa Rule Based System masih perlu kita pelajari. Kemudian video kedua mengenai forward chaining dan video ketiga tentang backward chaining. Rule Based System merupakan knowledge based system dengan representasi pengetahuan berupa rule. Rule sendiri terdiri atas 2 bagian, yaitu prekondisi atau left hand side dan aksinya, yaitu right hand side. Aksi hanya akan dilakukan jika prekondisi pada rule tersebut terpenuhi. Rule based system ini penting untuk kita pelajari karena ini adalah pendekatan yang paling sederhana dan merupakan pendekatan yang paling banyak diaplikasikan di dunia nyata. Sebagai contoh, ini ada expert system coronavirus yang dipublikasikan pada tahun ini juga. Nah, expert system ini dikembangkan menggunakan CLIPS yang akan kita gunakan pada kuliah ini, yaitu expert system cell yang berbasiskan rule. Rule based system juga merupakan pendekatan yang sering digunakan saat dibutuhkan pendekatan yang hybrid. Sebagai contoh, pada klasifikasi sinyal ini dilakukan kombinasi pendekatan, yaitu yang berbasiskan rule based system menggunakan CLIPS juga, yang dikombinasikan dengan neural network. Rule merupakan bentuk implikasi di dalam logika. Bisa kita lihat di sini sintaksnya dalam bentuk if prekondisi dan aksi. Di dalam CLIPS, rule itu memiliki sintaks seperti ini, def rule, keywordnya, kemudian nama rule-nya, kemudian list dari prekondisinya, kemudian ini adalah bagian then, dan ini adalah bagian aksinya, bisa lebih dari satu. Karena rule based system merupakan knowledge based system juga, maka general arsitekturnya sama. Production memory ini akan menyimpan kumpulan rules, sedangkan working memory akan menyimpan fakta dan hasil inferensi. Kemudian mesin inferensi atau pattern matcher ini akan melakukan pencocokan pola antara fakta dan prekondisi pada rules. Sekarang mari kita lihat contoh dari pattern matching. Kita akan menggunakan satu rule dulu, tetapi faktanya yang banyak seperti yang ada di sebelah kanan ini. Rule yang akan kita gunakan yaitu satu rule ini akan diimplementasikan ke dalam CLIPS menggunakan def rule, kemudian nama rule-nya, lalu ini adalah prekondisinya. Bisa kita lihat di sini pada bagian prekondisi ada beberapa variabel X dan Y. Kita menuliskannya dengan menggunakan tanda tanya X atau tanda tanya nama variabel tersebut. Kemudian di bagian aksi, kita harus menambahkan aksinya berupa, misalnya kalau ingin menambahkan di dalam working memory seperti ini, kita menggunakan keyword assert, kemudian fakta yang akan ditambahkan. Sedangkan pada rule yang kedua, ini rule tambahan saja untuk menampilkan ke layar. Sedangkan untuk fakta, kita implementasikan boleh dimasukkan satu persatu dengan assert satu persatu faktanya, atau sekaligus menggunakan defx kayak gini. Defx, kemudian nama kumpulan fakta, begitu juga yang misalnya yang horse kita kumpulkan ada 4 fakta, yang parent ada 3 fakta, yang fast itu ada 2 fakta. Misalkan rule dan fakta tadi kita masukkan ke dalam suatu file horse.clp, kemudian kita load, lalu kita jalankan reset untuk memasukkan fakta ke dalam working memory, kemudian kita run, kita dapatkan kesimpulan seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hasil inferensinya berupa fakta 10 dan fakta 11. Ini baru ditambahkan sebagai hasil inferensi. Jika kita ingin melihat lebih detail prosesnya, misalkan sebelum inferensi, fakta-fakta yang ada di working memory ada 10 fakta seperti ini, termasuk initial fact-nya. Ini sebenarnya tidak terpakai ya.
Kemudian kita run. Nah, waktu kita run itu dia memperlihatkan apa saja yang diproses. Misalnya dia memproses rule R, rule kita ada 1 kan, kita memproses rule R dengan fakta 4, 7, dan 9. Kalau kita lihat lebih detail fakta 4, 7, dan 9 sehingga menghasilkan fakta 10. Ini seperti ini, bisa kita lihat bahwa X-nya adalah Dasher, sedangkan Y-nya adalah Thunder, sehingga dia menambahkan bahwa is valuable Dasher. Begitu juga iterasi berikutnya, dia melakukan eksekusi atau melakukan fire terhadap rule R dengan fakta F1, F6, dan F8. Proses inferensi yang kita lihat pada contoh klip sebelumnya, ini merupakan contoh metode inferensi yang disebut dengan forward chaining, yang termasuk data driven, jadi dilakukan matching terhadap left hand side. Sedangkan metode yang lain yang akan kita pelajari juga nanti adalah backward chaining, yang merupakan goal driven, jadi dia melakukan matching terhadap right hand side. Sebagai penutup video ini, kita sudah mempelajari mengapa dan apa itu RBS, kemudian bagaimana sintaks rule-nya, lalu arsitektur dari rule-based system itu sendiri, serta inferensi forward dan backward chaining. Berikutnya kita akan mempelajari lebih detail tentang forward chaining.